Bagaimana sebuah toko swalayan lokal bisa bertahan selama bertahun-tahun di tengah perubahan gaya belanja masyarakat? Rahasianya bukan pada skala besar, melainkan pada ketangguhan operasional dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Ya, saya Ugi selaku owner dari Kupur 8. Untuk sisa limbah seperti kardus dan plastik, kita tuh selalu kumpulin. Kita ada gudangnya di belakang. Kita kumpulin, kita tumpuk dulu. Yang bisa kita pakai sebagai box untuk naruh barang. Yang selebihnya itu biasanya kita setor ke bank sampah. Betul, tentu ada spare biaya untuk operasional. Karena kan kulkas itu masuk ke biaya operasional, sedangkan sampah juga termasuk biaya operasional. Nah, kebetulan kita tuh untuk penghawaan di sini kita tidak menggunakan AC. Jadi secara cost listrik itu tidak terlalu tinggi. Barang yang kadaluarsa atau rusak itu kita ada yang namanya sistem return. Jadi kita kembaliin barang itu ke supplier. Jadi kita nggak menampung barang yang rusak. Jadi barang ini selalu terjaga. Untuk invasi brand-brand besar seperti yang banyak bertebaran, kita sih cukup tidak terganggu dengan adanya mereka ya, karena dari segi harga kita itu bisa bersaing. Jadi harga yang kita berikan itu jauh lebih terjangkau ke masyarakat. Jadi tidak ada masalah, dan bagi desa pun sudah diatur untuk penataan toko di jalan ini. Kita sangat berpartisipasi untuk Banjar. Setiap ada event di Banjar itu kita selalu sumbang minuman, sumbang makanan. Terus kalau misalnya ada ogoh-ogoh, itu kita selalu memberikan kontribusi berupa barang-barang, makan-makan, minuman. Itu kita selalu siap untuk Banjar. Bahan baku itu kita nggak ada yang basah kebetulan ya. Kita tuh semua jualan barang kering. Jadi sistemnya di sini ada salesnya. Jadi sales store barang berapa, kita masuk. Yang rusak kita kembaliin. Gitu terus. Kartu. Jadi kita ada selisih dari jual itu. Berarti emang ada yang bawa ini Pak? Emang ada yang bawa ini. Itu pencatatan keuangannya standar aja sih, seperti bisnis biasa, harus masuk, harus keluar. Terus biaya operasional, cost kan. Oh, pakai komputer. Gitu. Kita pakai komputer. Automation ya. Semua ada scan, masuk. Semua ada. Kita ini stabil di 14 sampai 18 juta per hari. Itu tergantung event-event. Misalnya kayak PKP itu kan naik pasti. Tapi kalau standar ini 14-an. Perkenalkan, nama saya Nurisa Darmanisya sebagai pelaku program dari Banjar. Ya dari kita sendiri, kalau misalkan semua limbah dari sini itu udah kita kumpulkan, terus setelah itu kita kirim ke desa adat. Ada tarif, dia tuh ada tarif 30.000 untuk pengambilan sampah di wilayah desa adat. Untuk saat ini tata kelola sudah diatur secara optimal biar tepung-tepung kelontong itu tidak menjamur atau tidak ikut campur dalam semua tertib pada wilayahnya masing-masing. Untuk masing-masing pelaku usaha di sini sudah diberi tata tertib untuk menjaga kebersihannya sendiri-sendiri. Terus tapi jika ada kesalahgunaan, maka dari pihak dari kami akan memberikan sanksi dan teguran kepada pihak yang terkait. Dari perbincangan tadi, kita belajar bahwa keberlanjutan UMKM bukanlah hal yang rumit. Keberlanjutan itu dimulai dari hal kecil, bagaimana kita mengelola barang retur, memilah sampah, hingga kepedulian nyata terhadap lingkungan Banjar.